Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Puspitasari dengan NIM 212410101017 dari kelas Algo 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas labirin mengenai Algo 2A. Jadi di sini kita diberikan contoh labirin yang harus kita buat dengan codingan. Jadi di sini ada labirin seperti berikut dengan test case 1. Nah, di sini kita diibaratkan mempunyai letak robot, misal di sini. Letak robot kita ibaratkan dengan X. Dan di sini garis finishnya itu Y. Nah, jadi kita akan membuat sebuah codingan yang akan mengarahkan si robot ini menuju ke garis finish, mencari garis finish. Caranya bagaimana? Untuk konsepnya secara sederhana, nah di sini kan terdapat labirin, untuk jalannya itu sebenarnya ada warna merah dan warna kuning, itu merupakan jalan dari labirin tersebut. Nah, jadi untuk memudahkannya, di sini misal si robot ini ya, itu kita akan membuat codingan, dia akan berjalan ke arah atas, kanan, bawah, dan kiri gitu. Untuk pertama, semisal nanti si X ini akan bergerak ke arah atas. Apabila X bergerak ke arah atas dan dia menemukan suatu warna hitam, maka dia tidak bergerak. Jadi dia akan ke percabangan selanjutnya untuk melakukan pergerakan. Nah, setelah ke atas, untuk urutan prioritasnya kan dari atas, kanan, bawah, dan kiri. Jadi apabila ke atas itu tidak bisa diblok, maka artinya si robot itu akan mencari jalan ke kanan. Nah, untuk ke kanan di sini itu tidak ada yang berwarna hitam, maka artinya ini si robot X itu bisa berjalan ke arah kanan. Maka dia berjalan ke arah kanan. Kemudian seterusnya seperti itu sampai ke sini. Nah, dari apabila si robot itu sudah sampai tahap ini, nantinya dia akan ke bawah dulu, geraknya akan ke bawah. Kemudian setelah ke bawah di sini, nah setelah ke bawah kan kanan, bawah, dan kirinya semuanya berwarna hitam, yang artinya itu dia tidak dapat bergerak gitu. Artinya dia harus mencari jalan lain. Bagaimana caranya? Si jejak X yang di sini itu kan sudah pernah dilewati oleh si robot tadi. Maka di sini kita akan beri label dengan angka 2. Maaf, sepertinya nggak kelihatan. Oke, sebentar. Kita akan beri label dengan angka 2. Nah, di sini Nah, di sini kita beri label 2. Nah, setelah label 2, maka dia akan bergerak ke atas gitu. Nah, kemudian nantinya, apabila dia sudah berjalan untuk jejak yang sudah pernah dilewati, itu akan diberi label 2. Sementara jejak yang buntu di sini, saat X sudah bergerak ke arah sini, maka di sini kan akan menjadi jejak yang buntu. Nah, di sini kita akan beri label 3. Label 3 ini membuktikan bahwa jalan itu buntu, jadi jangan dilewati lagi gitu. Nah, untuk secara visualisasinya di sini kita menggunakan warna merah tuh untuk jalan yang buntu atau jalan yang tidak mengarahkan si robot ke garis finishnya, seperti itu. Kemudian setelah robot X itu sudah berada di posisi sini, maka dia akan terus berjalan sesuai dengan source code codingan hingga mencapai garis finish. Oke, untuk tampilan codingannya seperti apa? Itu kita bisa lihat. Bisa kita lihat. Oke, langsung ke P-nya. Visual Studio Code-nya. Nah, dari sini
Line pertama di sini kita disuruh mengimport Tkinter STK sesuai biasanya untuk memvisualisasikan gambar yang akan kita buat. Kemudian window untuk membuka windownya, kemudian canvas untuk sebagai media untuk kita menggambar nantinya. Nah, gambar itu memiliki media dengan lebar 1500 pixel dan tinggi 1500 pixel. Kemudian untuk membukanya kita bisa menggunakan cnv.tag. Lalu di sini untuk sisi tadi dari si kotak-kotak dari si labirin itu kan memiliki ukuran. Nah, ukuran di sini saya buat 50 pixel agar ya dibuat 50 pixel. Kemudian untuk labirinnya ini sebenarnya bisa berupa nantinya ini kan akan diberi test case. Ada test case 1 hingga test case 3. Nah, nantinya dari test case ini inputannya itu akan terus akan diinputkan ke si codingan tadi. Nah, di sini misalnya. Ini tuh untuk 1 itu merupakan labirin yang tidak bisa dilewati, sementara 0 itu jalan yang bisa dilewati gitu. Nah, di sini posisi ini merupakan posisi si X, posisi si robot, dan ini posisi si garis finish. Nah, gitu. Kemudian untuk si luas labirinnya itu berada di sini. Nah, dari situ kita ini makanya menggunakan inputan untuk sebagai tempat agar tadi si inputan yang ada di test case tadi bisa masuk ke codingan. Nah, di sini untuk labirin itu terdapat tinggi kali lebar yang sama-sama kita integerkan, kita casting menjadi integer, kemudian di split dengan spasi. Nah, untuk tinggi itu memiliki indeks 0, sedangkan lebar indeks 1. Setelah itu, kita lanjut ke pembuatan petanya. Jadi, di sini kita asumsikan Y sama dengan 0. Kemudian, nantinya si kotak-kotak itu kan akan disusun. Nah, penyusunannya itu disesuaikan dengan iterasi dari masing-masing kotak. Masing-masing koordinat si kotak gitu. Nah, di sini maka dari itu sebagai tempat untuk menampung si iterasi tadi kita menggunakan list dengan nama variabel peta. Kemudian bisa menggunakan perulangan for in dengan tinggi baris. Jadi nanti dari inputan tinggi akan dibentuk baris. Nah, akan dibentuk baris dengan akan dibentuk baris. Jadi dari tingginya nanti itu kan berbentuk vertikal. Jadi dia akan menjadi baris. Kemudian untuk X sama dengan 0, kita asumsikan X sama dengan 0. Nah, si kotak itu sama seperti halnya peta tadi, ini untuk membuat baris, sementara untuk kotak ini untuk membuat kolom. Nah, jadi diasumsikan seperti tabel, memiliki baris dan kolom, tetapi itu memiliki kotak dengan ukuran yang sama dan jumlah yang sama. Tuh. Jadi untuk menampilkannya kita menggunakan for in. Kita menggunakan for in di sini, for column in range, jadi 0, lebar, nantinya dari inputan tadi akan dimasukkan ke baris dan kolom yang sudah diintegerkan. Kemudian nanti semua kotak-kotak yang digambar itu akan dimasukkan ke peta, ke list peta. Oke, itu untuk pembuatan pembuatan labirinnya. Untuk contohnya seperti gambar tadi kurang lebih ya. Kemudian kita lanjut ke posisi koordinat si robot dan garis finishnya. Untuk robot di sini kita umpamakan X pos, sementara finish kita umpamakan Y pos. Nah, untuk X pos di sini dari test case tadi itu kan sebenarnya dia berupa inputan ya. Oleh karena itu di sini kita harus menggunakan sintaks input dengan split spasi, kemudian untuk expose untuk posisi di
Tekinter itu nantinya akan sama seperti Cartesius gitu. Cartesius yang dimana dia memiliki dua komponen, yaitu dua koordinat x, y gitu. Nah, untuk x-nya ini kita indekskan dengan 0, sementara y indekskan dengan 1 gitu. Nah, di sini untuk x pos dengan indeks 0 itu diintegerkan. Dan untuk x pos koordinat y itu akan diintegerkan pula. Sama halnya seperti penentuan koordinat robot X, di sini untuk menentukan koordinat finish juga sama menggunakan input dan koordinat X, Y-nya juga diintegerkan. Nah, di sini untuk X pos kita sebut dengan posisi robot dan Y pos kita sebut dengan finish. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini kita lanjut, ini kita sudah mulai ke bagaimana cara si robot dapat bergerak. Nah, di sini current sama dengan expose. Kemudian, di sini untuk memudahkan, karena codingan yang kita buat itu nantinya akan bersifat kompleks. Untuk itu, untuk memudahkan itu, kita bisa menggunakan fungsi def. Nah, karena tadi geraknya ada 4, ke kanan, ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, maka 4, kita buat 4 fungsi, ditambah tadi jejak yang sudah dilewati oleh si robot dan jejak yang buntu yang sudah tidak dapat dilewati lagi gitu. Nah, masing-masing itu kita akan membuat fungsinya. Untuk fungsi atas di sini kita menggunakan current 1 itu current 1, begitu seterusnya. Nah, di sini untuk indeks 1, kemudian di sini seperti berikut. Nah, sebenarnya ini sama ya, untuk penentuan si titik koordinatnya itu, titik koordinat si tadi. Nah, ini ke bawah sama. Nah, di sini untuk yang berbeda itu di yang jejak. Yang jejak ini nantinya kita akan beri label 2, sementara yang buntu kita akan beri label 3. Oke, next untuk di sini for i in range len peta print peta. Itu untuk perulangan untuk mengeluarkan memvisualisasikan si titik koordinat tadi. Nah, kemudian untuk pergerakan si robot di sini itu kita menggunakan while true, menggunakan rekursifnya. Jadi dia nanti akan terus-menerus berulang sampai hingga dia menemukan si titik finishnya. Finishnya itu ya sampai titik finishnya. Nah, oke, di sini untuk current X kita buat persamaan dulu. Current X itu current index ke-0, kemudian current Y itu current indeksnya 1. Nah, di sini untuk apabila si peta current Y min 1, jadi ini sama dengan 5, maka dia akan ke atas. Itu. Sementara ini untuk apabila nanti jika si robot itu ke atas tapi nanti setelah ke atas tuh nanti akan diberikan jejak 2 gitu sebagai tanda kalau dia sudah pernah melewati itu gitu. Nah, sama halnya kemudian selanjutnya yaitu current Y. Nah, di sini untuk ke kanan itu jadi gini, untuk bergerak, untuk si robot dapat bergerak di suatu labirin itu kita menggunakan menggunakan label 5. Sementara untuk yang sudah dilewati digunakan label angka 2 dan untuk yang jalan yang buntu digunakan label 3. Nah, kenapa? Karena semakin besar itu nanti dia akan menentukan sesuai urutan prioritas si robot untuk bergerak. Nah, itu. Jadi di sini kan untuk ini percabangannya dari atas, kanan, bawah, dan kiri itu sesuai dengan pergerakan si robot. Prioritasnya di mana dulu gitu. Jadi dicek dulu di atas apakah bisa. Kalau misal bisa berarti ya
dijalankan, tapi kalau nggak bisa dia ke bawahnya gitu. Jadi misal dia ngeceknya tuh pasti urut, nggak mungkin dari robot ke atas nggak bisa ke atas dia langsung bergerak ke kiri, itu nggak mungkin. Karena di sini untuk pengecekan perulangan atau pengecekan percabangan itu codingan itu berjalan dicek dari yang paling atas dulu, nggak akhir gitu. Nah, karena tadi sudah dibuat fungsi, di sini kita tinggal manggil-manggil aja nih, nggak perlu menuliskan sintaksnya lagi. Nah, kemudian konsepnya sama dengan yang bergerak ke atas. Lanjut. Nah, di sini ini adalah untuk apabila si robot itu bergerak ke atas, kanan, bawah, atau kiri jika sudah dilewati. Gitu. Jadi, nah apabila sudah dilewati, jadi ini tuh sebenarnya belum dilewati. Jadi ada kotak-kotak yang belum dilewati. Setelah dilewati akan diberi label 2. Kemudian ini untuk bergerak ke si yang sudah dilewati gitu. Nah, untuk prioritasnya sama, dimulai dari atas, kanan, bawah, dan kiri. Kemudian ke bawah, yang di sini untuk yang codingan untuk si kotak yang sudah buntu gitu, sudah dilewati, tapi ternyata di situ tuh tidak menunjukkan tidak mengarahkan si robot ke garis finish. Makanya kita beri tanda agar dia tidak tidak lewat sana lagi. Nah, kemudian lanjut. Nah tadi dari semua titik koordinat yang didapat dari perulangan tadi itu akan ditambahkan ke peta, ke list peta yang sudah kita buat tadi, list kotak-kotak tadi itu yang koordinatnya sudah kita buat. Intinya yang sudah ada gitu, sudah ada tampungannya. Nah, itu iterasinya itu akan masuk ke sana. Kemudian, nah, untuk memvisualisasikannya di sini saya menggunakan warna-warna hitam, merah, kuning, dan hijau. Oke, kita umpamakan di sini X sama dengan 0. Kemudian, untuk pewarnaannya di sini, apabila kotak itu sama dengan 1, maka dia akan berwarna hitam. Apabila 0, dia berwarna merah. Apabila yang 2 itu berwarna kuning, dan yang 3 itu berwarna hijau. Nah, oke. Nah, di sini ini adalah karena tadi ukuran sisi itu 50 piksel, maka setiap ada kotak baru yang akan digambar itu nantinya dia akan bertambah 50 piksel. Kemudian yang terakhir sama itu window main loop. Oke, langsung aja kita mendemokan. Di sini kita tulis nama codingannya labirin.py kurang dari d1.txt. Nah, tampilannya di sini. Jadi, si robot itu dia bergerak dari dia titik awalnya di sini. Seperti itu. Ya. Dia akan terus bergerak. Jadi ini adalah untuk konsepnya sama seperti yang di awal tadi, cuma ini sesuai dengan test case yang diberikan pada persoalan. Kemudian lanjut ke test case 2. Oke. Kita ganti test case 2. Nah, maaf ini belum dihapus. Oke. Nah, untuk test case 2 ini seperti berikut. Untuk tampilan test case 3 ini lebih kompleks dari test case 1 dan test case 2. Nah, di sini.
Oke, jadi di sini ya untuk yang berwarna merah itu dia artinya jalan yang tidak mengarahkan robot ke garis finish gitu. Sedangkan untuk yang warna kuning itu jalan yang sudah pernah dilewati dan warna hijau itu finishnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.